Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama saya Yofi Rahayu dari SD Negeri Tanjung Anom. Saya Ade Ferdiansyah dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Saya Rudi Irawan dari SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah sehat, Pak Dek. Sehat ya. Oke, saya juga sehat loh Pak Rudi ya. Baiklah, di sini Bapak kan akan melakukan coaching ya? Betul sekali, Pak. Iya, nah di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa nanti di saat Bapak coaching itu udah sesuai menggunakan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Dan bagaimana nih nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Jangan lupa ya Pak ya, nanti saat proses pelaksanaan coaching, ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Baik, Pak. Silakan. Dalam proses coaching ini, potensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Pak. Jadi seperti ini ya. Jadi dalam proses coaching ini, saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, present, kemudian beneran aktif. Nah, satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee tersebut. Oke. Nah, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang kira-kira akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin dari ketiga kompetensi ini yang lebih spesifik, yang menggunakan aktif ya Pak. Karena apa? Karena dengan menggunakan aktif saya lebih fokus sehingga kehadiran penuh atau present dengan menggunakan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Nah, kemudian indikator yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Pak Rudi dalam proses coaching ini gitu? Indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Untuk indikator, mungkin saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang ia hadapi juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke. Baik, mungkin itu aja Pak ya pertanyaan dari saya. Untuk sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching itu selalu mengingat ya Pak ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Pak ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yopi. Waalaikumsalam Pak Rudi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Rudi. Nah, dengar-dengar katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Bapak, kalau Bapak ada waktu kiranya saya ingin berbicara Pak, sekitar 15-20 menit. Ada yang ingin saya ceritakan ke Pak Rudi berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah nih Pak. Kebetulan yang saya amati rekan-rekan guru saya di sekolah itu pembelajarannya masih monoton Pak. Cenderungnya hanya pembelajaran kontekstual gitu Pak. Jadi mereka belum maksimal dalam penggunaan media, bahkan dari sisi model pembelajaran pun masih cenderung ceramah gitu Pak. Ya, apalagi sekarang kan saat ini kita guru-guru harusnya sudah melek teknologi ya Pak ya. Betul. Harus menyesuaikan diri dengan adaptasi adanya perubahan zaman gitu ya Pak ya. Itu Pak Rudi. Baik Bu Yofi, berarti yang ingin disampaikan materinya bervariatif ya? Betul. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang seperti ini kurang lebih 15-20 menit, apa sih harapan Bu Yofi ke depannya? Yang saya harapkan Pak, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi biar ada perubahan gitu Pak dalam metode pembelajaran seperti itu Pak. Baik, jadi ada perubahan dalam penyampaian materinya ya Bu? Betul. Nah, kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu Yofi inginkan? Jadi dalam perubahan metode atau model pembelajarannya, saya inginnya sih guru-guru lebih variasi ya Pak ya. Misalnya dengan menggunakan metode yang saat ini sedang ngehits nih Pak. Kita kan banyak aplikasi seperti Quizizz gitu ya Pak ya. Jadi ya paling tidak PowerPoint lah Pak, mereka juga cukup bisa gunakan gitu, maksud saya seperti itu.
Oh, baik Bu ya. Jadi kan banyak ya role modelnya, ada kuisis, ada kahwat dan yang lain-lain ya. Betul. Nah, Pak. jadi intinya untuk penyampaian materinya lebih bervariatif kan, betul kan? Betul. Seperti betul. itu. Nah, jadi kalau misalnya kondisi yang idealnya nih ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi situasi saat ini di level berapa, Bu? Kalau menurut saya Pak, di sekolah saya sih masih di level 5 ya Pak ya. Cenderungnya di level 5 karena kebanyakan guru senior di sekolah saya pun rata-rata masih metodenya masih ceramah itu Pak. Baik, berarti di level 5 ya saat ini. Nah, kira-kira Bu Yopi ingin adanya perubahan itu nantinya ada peningkatan ke level berapa? Harapan saya sih Pak, kalau bisa sudah sampai level 7 lah paling tidak Pak. Karena saya ingin adanya perubahan gitu Pak ya, adanya ide baru, rencana atau perubahan bagi guru-guru di sekolah saya gitu Pak. Baik Bu. Jadi di level 5 yang Ibu saat ini adanya perubahan yang ingin ke level berapa ya? Ke 7 kan? Betul, Nah, betul. Jadi di level 7 ini kira-kira ada ide nggak rencana untuk berbuat apa atau terhadap rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan guru di sekolah? Baik Pak, mungkin saya akan berencana mengadakan mentoring gitu Pak, atau pendampingan individu terhadap guru-guru. Jadi saya dapat menemukan strategi gitu, karena kita saling sharing dengan guru-guru di sekolah Pak. Baik Bu, jadi pilihannya ada 2 ya Bu? Ya betul. Melakukan mentoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, untuk membuat semacam workshop itu, pelatihan kan di antaranya kira-kira nyaman nggak bagi guru tersebut? Kalau menurut saya sih Pak, mungkin lebih nyamannya ke mentoring dulu ya Pak ya. Karena kalau workshop, IHT gitu ya Pak ya, itu kan butuh waktu, butuh biaya juga. Jadi dengan situasi seperti ini mungkin yang lebih urgensinya sih dengan mengadakan mentoring pendampingan dengan guru-guru. Seperti itu ya Pak ya. Oh, berarti lebih cenderung ke mentoring ya, karena tadi Ibu bilang workshop dan pelatihan membutuhkan biaya besar ya. Betul. Nah, kira-kira Ibu Yopi akan melaksanakannya kapan? Melihat dari kondisi seperti ini, mungkin di minggu-minggu ini Pak, secepatnya saya akan mengadakan mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah saya secara bergilir Pak. Baik, berarti minggu depan sudah mau berjalan ya. Betul. Rencananya. Mudah-mudahan kegiatan mentoring tersebut. Nah, adakah yang nanti akan membantu pada saat proses mentoring tersebut? Mungkin saya akan minta bantuan kepada rekan guru di sekolah saya ya Pak ya, yang kebetulan bisa bantu saya untuk dari sisi IT, seperti Bu Irma mungkin ya Pak ya. Di sini saya akan minta tolong kepada beliau. Oh, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi ya mungkin dengan rekan guru sekolahnya ya, seperti Betul, itu. Bapak. Nah, baik Bu Yopi, kita sudah berada di akhir perbincangan hari ini. Nah, apakah Bu Yopi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, Insya Allah, karena amin. segala sesuatu juga kalau misalnya tidak dipersiapkan tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, baik, untuk percakapan hari ini mungkin kita akhiri ya kali ini. Silahkan. Selama perbincangan ini sih Pak, saya mendapatkan gambaran ya dari Pak Rudi gitu ya Pak ya, bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan dalam proses pembelajaran yang bervariasi. Terima kasih sekali ya Pak Rudi sudah membantu saya. Baik Bu Yopi, mudah-mudahan apa yang Bu Yopi inginkan nanti bisa terwujud ya, dan mungkin nanti di lain waktu kita ngobrol lagi ya. Untuk aksi yang dilakukan Bu Yopi ini saya cukupkan sekian ya, mungkin di lain waktu kita sambung kembali ya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Ade. Iya, Pak Rudi tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya. Baik. Betul. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, alhamdulillah Pak. Jadi setelah melakukan coaching tadi ya, berdasarkan coaching, saya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Sudah menanyakan tujuan, melakukan percakapan, kemudian sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach terkait informasi-informasi yang permasalahannya, kemudian sudah saya menanyakan juga rencana aksi dan
yang akan lakukan, saya sudah meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan tindakan seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini Pak Rudi, satu lagi ya. Saya sebagai observer yang ya apa namanya ya, dari proses coaching tadi kan Ibu sudah berjalan dengan baik ya tadi ya, dengan Betul. apa namanya Ibu Yofi ya. Yofi, betul. Dengan Bu Yofi tadi yang saya lihat itu proses alurnya juga udah sesuai dengan apa namanya menggunakan alur Tirta ya. Dan apa namanya bisa juga menemukan solusi dari permasalahan tadi ya, dari proses coaching tadi yang saya amati ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak nih sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Nah, baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di kedepannya ya Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci, mungkin seperti itu yang disampaikan Koci, sehingga pada saat menggali informasi lagi lebih mendalam dan mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atau permasalahannya di kemudian hari. Oke, baik. Nah, itu ya Pak ya, semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup aja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia.